Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Aku Nur Halimah. Di sini aku akan membahas independent sample. Aku membuat video ini untuk memenuhi tugas statistika. Oke, mari kita langsung aja ke video tutorialnya. Oke, teman-teman, di sini kita akan bahas independent sample atau t-test. Di sini ada langkah yang pertama adalah identifikasi variabel. Di sini ada variabel X dan juga Y. Di sini X-nya itu kualitatif dan Y-nya adalah kuantitatif. Punya saya variabel X-nya adalah tempat tinggal saat kuliah dan variabel Y-nya adalah durasi penggunaan gadget untuk belajar. Kemudian langkah kedua yaitu judul. Judul saya berarti perbedaan durasi penggunaan gadget untuk belajar ditinjau dari tempat tinggal saat kuliah. Kemudian hipotesisnya itu ada perbedaan antara durasi penggunaan gadget untuk belajar yang ditinjau dari tempat tinggal saat kuliah. Jadi hipotesis ini langkah ketiga. Kemudian habis itu kita itu membuat layout data untuk langkah keempat ini. Nah, sebelum kita masuk membuat layout data, kita itu harus menyetarakan terlebih dahulu untuk perbedaan ini ya teman-teman. Jadi saya kan tempat tinggal saat kuliahnya itu perbedaannya itu ada yang di rumah orang tua, ada yang di pondok gitu. Jadi untuk datanya itu harus diseimbangkan dulu antara subjek yang rumah orang tua dengan subjek yang ada di pondok. Jadi harus setara. Punya saya untuk subjeknya itu masing-masing ada 27 ya. Untuk yang di rumah orang tua itu ada 27, yang ada di pondok itu ada 27, begitu teman-teman. N ini subjek ya teman-teman, N ini subjek. Kemudian yang ini rumah orang tua ini datanya ini di bawahnya ini, terus pondok juga ini diterterakan. Nah, habis kita dapat data ini semua, itu kita jumlahkan ini di sininya, oke? Nanti kita jumlahkan. Ini jumlah data saya adalah 3.222. Ini yang di rumah orang tua. Kemudian untuk yang subjek di pondok itu ada 3.000. Oke. Untuk mencari rata-rata atau nilai tengah meannya gitu. Itu rumusnya sebagai berikut. Jadi untuk orang tua ini sebagai Y1, kemudian pondok ini sebagai Y2. Jadi kita cari nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata Y1 atau Y bar 1 itu rumusnya adalah Y1 ini jumlahnya dikurangi dengan N1. N1 itu adalah jumlah subjek N yang pertama ya. Kemudian kita bagikan. Nah, hasilnya adalah ini. 119,33. Kemudian untuk yang Y bar 2 ini juga begitu. Di sini Y2 dibagi dengan N2. 3.000 yang ini 3.000 dikali dengan N2. N2-nya 27 sama ya teman-teman. 3.000 dibagi dengan 27 hasilnya adalah 111,11. Kemudian untuk yang 5, langkah kelima adalah teknik analisis independent sample t-test. Nah, kenapa kita mencari S1 pangkat 2, kemudian S2 pangkat 2? Karena kita itu akan mencari ini teman-teman, T. Kita itu akan mencari T. Nah, T ini butuh Y bar 1 dikurangi Y bar 2. Tadi kan yang atas sudah ya. Yang Y bar 1 sama Y bar 2 tadi udah dihitung. Nah, untuk yang bawah ini teman-teman, SY1 dikurangi Y bar 2. Nah, ini kan
belum ketemu ya. Nah, kita cari ini rumusnya. Nah, ini adalah rumus S Y bar 1 dikurangi Y bar 2. Nah, ini rumusnya SP di akar ya. Ini di akar 1/N1 ditambah 1/N2. Nah, SP-nya ini kita mencarinya di sini. Nah, ini adalah rumus SP. Sebagai berikut ya teman-teman SP. Nah, di SP ini kita itu membutuhkan ini. N1 ini udah ada, dikurangi 1. Nah, S1 pangkat 2 ini kan belum ada ya teman-teman. Nah, kita itu nanti nyarinya itu nanti ini rumusnya. Nah, kemudian untuk yang S2 pangkat 2 ini juga begitu. Kita nyari dulu dengan rumus yang sebagai berikut. Jadi kita mulai awalannya yaitu menghitung S1 pangkat 2 terlebih dahulu. S1 pangkat 2 ini rumusnya yaitu Y1 dikurangi Y bar 1. Nah, di dalam ini di dalam kurung ya teman-teman. Kemudian baru dipangkatkan 2. Kemudian diper N1 dikurangi 1. Nah, kemudian Y1 ini adalah 3222. Ini adalah hasil dari datanya yang ini ya teman-teman. Jumlah data. Kemudian dikurangi Y bar 1. Y bar 1 itu adalah rata-rata atau meannya yang udah dihitung tadi. Kemudian kita taruh sini. Di sini, taruh di sini ya. Kemudian ini N1-nya itu 27 dikurangi 1. Nah, kita hitung ini dikurangi ini, hasilnya adalah ini. Habis itu kita pangkatkan 2 ini ya. Kita pangkatkan 2. Kita pangkatkan 2. Hasilnya adalah ini. Ini hasilnya. Kemudian dibagi 26. Nah, ini hasil terakhir. Kemudian S2 pangkat 2 itu rumusnya yaitu Y2 dikurangi Y aksen 2. Kok Y aksen? Nah, kemudian S2 pangkat 2 itu rumusnya Y2 dikurangi dengan Y bar 2. Kemudian dikurung dipangkatkan 2 diper N1 kurangi 1. Ini kita masukkan aja, nanti teman-teman masukkan aja punyanya teman-teman ya. Nah, nanti dihitung hasilnya. Ini punya saya hasilnya 320.987,90. Nah, kemudian kita masukkan sini tadi di N1 turun 27 kurangi 1 S1 pangkat 2 ini tadi hasilnya yang ini ya. S1 pangkat 2 ini. Yang ini yang dimasukkan ke sini. Nih. 37 ini. 37,525,35. Terus ditambahkan dengan N2. N2-nya tadi 27. Kemudian dikurangi 1. Kemudian S2 pangkat 2 itu ini. S2 pangkat 2. Ini masukkan aja. Kemudian ini 27 ditambah 27 dikurangi 2. Ini kan N1 turun ditambah dengan N2 27 juga dikurangi dengan 2. Hasilnya ini 54 dikurangi 2 hasilnya 52. Terus ini tadi 27 kurangi 1 26. Ini diturunkan, ini juga 26, ini diturunkan. Kemudian ini dikali ini. Hasilnya adalah ini. Kemudian ini dikurangi. Kemudian ini dikali dengan ini hasilnya adalah ini. Nah, kemudian baru dibagi dengan 52. Ini ditambahkan terlebih dahulu hasilnya adalah ini. Ini dibagi dengan 52. Hasilnya adalah 345. 620,12. Kemudian kita akar. Akarnya ini dihilangin ya. Hasilnya adalah 587,83.
Kemudian kita masukkan ke sini SY bar 1 dikurangi Y bar 2. SP ini yang tadi kita masukin aja. Nah, ini 1 per N1, 1 per 27, 1 per N2, 1 per 27 juga. Dan kita tambah. Nah, ini cara menambahkannya ini kan penyebutnya sudah sama, 27. Kita tambahin aja langsung pembilangnya, 1 tambah 1 adalah 2. Kemudian ini akarnya ini dihilangin. Jadi 0,074. Oh, ini didesimalin ya teman-teman, didesimalin di koma. Nah, ini diakarin, akarnya dihilang, hasilnya 0,272. Ini turun, terus kemudian ini dikali, hasilnya adalah ini, 159,90. Nah, kemudian kita mencari T. Ini adalah rumusnya, Y bar 1 dikurangi Y bar 2 di per SY bar 1 dikurangi Y bar 2. Y bar 1 tadi, ini ya, Y bar 1. Yang ini Y bar 2. Kita masukin ke sini. Nih, yang atas. Kemudian yang ini itu yang ini. Yang SY bar 1 dikurangi Y bar 2. Ini ya teman-teman. Ini hasilnya. Terus kita masukkan ke sini. Terus kemudian ini dikurangi ini. Hasilnya adalah ini 8,22 di per 159,90. Hasilnya adalah 0,051. Kemudian langkah yang keenam adalah interpretasi. Interpretasi ini yang pertama H1 itu Y bar 1 dikurangi Y bar 2 lebih besar dari 0. Atau Y bar 1 itu lebih besar daripada Y bar 2. Bisa juga ini untuk yang hubungan positif ya teman-teman. Kalau ini untuk yang hubungan negatif, untuk kelompok yang negatif. Yang atas untuk kelompok yang positif, yang bawah adalah kelompok negatif. Kemudian H1 yang kedua itu Y bar 1 ini dikurangi Y bar 2. Ini lebih kecil daripada 0 atau bisa disebut dengan Y bar 1 lebih kecil daripada Y bar 2. Nah, hasil saya tadi kan ini Y bar saya yang Y bar 1 itu kan lebih besar daripada Y bar 2. Jadi nilai perbandingan dua mean kelompok itu positif. Nah, kemudian untuk langkah yang ketujuh adalah aturan interpretasi. Nah, itu aturan interpretasi itu ada yang pertama rejected H0 IFT lebih kecil sama dengan min T2. Kemudian yang kedua adalah rejected H0 IFT lebih besar sama dengan T2. Nah, ini dihitung saya tadi kan 0,051 ya teman-teman. Ini saya hitung tadi kan hasilnya ketemunya ini 0,051. Nah, di sini T tabelnya itu kita cari. Nah, kita carinya dengan cara sebagai berikut. Nah, ini adalah T tabelnya ya teman-teman. Nah, ini T tabelnya, cara mencarinya yaitu dengan cara yang bagian F ini kita cari. Tadi kan subjeknya kan ada 27 sama 27. Jadi kita tambah 27 tambah 27 sama dengan 54. Nah, 54 itu kita cari di sini, bagian di sini kita cari 54. Di sini kan nggak ada 54. Tapi kan 54 adalah tengah-tengahnya antara 40 ini dengan 60. Jadi dia masih masuk ke dalam 60. Nah, kemudian kita itu mencari pakai signifikan yang 1%. 1% itu 0,01. 0,01 itu yang ini ya teman-teman. Yang ini 0,01. Ini kita
kita cari yang bagian bawah ini, kita luruskan dengan yang 60. Hasilnya adalah 2,660. Nah, sama yang tadi kan masih besaran ini ya, masih besaran yang ini. Jadi kita nyari yang 0,05, yang 5%. Kalau misalkan 1% itu masih besaran T tabelnya daripada T hitungnya, kita itu nyari terus menerus. Kalau 1% nggak bisa, kita pakai 5%. Kalau 5% nggak bisa, ya berarti otomatis dia itu memang datanya itu sudah tidak cocok atau nggak ada perbandingan gitu. Nah, di sini kita nyari yang 0,05. Kita luruskan dengan yang 60 tadi. Nah, ini hasilnya tetap lebih besaran T tabel. Ini 2,000. Nah, tadi kan udah kita nih nyari T tabelnya. Ini ketemunya 2,000. Ini yang signifikan 5%. Kita yang kita ambil yang 5%. Yang 1% tadi nggak usah. Nah, terus di situ kita ambil kesimpulannya, yaitu T hitung itu lebih kecil daripada T tabel. Maka H0 itu diterima, artinya tidak ada perbedaan durasi penggunaan gadget untuk belajar antara mahasiswa yang tinggal di rumah orang tua dan pondok saat kuliah. Jadi dia itu menolak hipotesis alternatif dengan kuat signifikan 5% atau taraf kesalahan 5% ya teman-teman. Soalnya tadi kan kita pakai yang 5%. Kalau misalkan teman-teman pakai yang 1% ya ditulis dengan kuat signifikan 1%. Terus taraf kesalahannya 1% gitu ya teman-teman. Kemudian untuk angka yang selanjutnya adalah aturan interpretasi dengan rumus D. D ini rumusnya yaitu Y bar 1 dikurangi Y bar 2 di per SP. Tadi Y bar satunya yaitu adalah 19,33 dikurangi dengan 111,11 di per 587,89. Yang SP-nya yang ini ya. Ya, ini adalah SP. Kita masukkan ke sini. Nah, nanti kita hitung aja. Ini nanti kita kurangi dulu. Nanti kita dikurangi hasilnya adalah ini. Kemudian ini diturunkan ke sini. Kemudian ini adalah hasil dari 8,22 dibagi dengan 5, 87,89. Hasilnya adalah 0,013. Nah, kemudian kita persenkan. Hasilnya adalah 1,3% gitu ya teman-teman. Jadi untuk variabel yang X-nya itu menyumbang ke Y itu 1,3% gitu. Oke, sekian untuk tutorial independent sampelnya. Semoga untuk teman-teman ini videonya bisa bermanfaat dan semoga bisa memahamkan teman-teman, meskipun ya pemahaman penjelasan saya itu masih agak belibet ya. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.